bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Nah, adik-adik, apa kabar? Tentu adik-adik dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan, hari ini Kakak Yanti boleh menyapa adik-adik lewat ibadah persekutuan sekolah minggu di saat ini, lebih khusus kelas tanggung. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu bagi kami, tetapi mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nah, Kakak Yanti akan membacakan untuk kita sekalian, dan adik-adik boleh mengikuti di rumah masing-masing ya. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dengan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, adik-adik yang berbahagia adalah kakak pengasuh dan adik-adik yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan kita sekalian hari ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pada pagi-pagi benar pada saat itu,
Maria Magdalena menuju ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika sampai di sana, pintu kubur itu sudah terbuka. Nah, kalau kita baca lagi, maka Maria langsung pergi menuju kepada murid-murid untuk menyampaikan apa yang dia lihat. Nah, ketika murid-murid kembali juga, mereka melihat hal yang sama seperti Maria. Dan mereka masuk ke dalam kubur Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Kain kafan sudah terletak di tanah. Kain peluh yang tadinya membungkus kepala Yesus sudah ada di sampingnya. Tuhan Yesus sudah tidak ada. Nah, pertama mereka mengira bahwa mayat Tuhan Yesus sudah diculik orang. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia berkuasa. Dan dengan kebangkitan, kita sudah menang dari dosa. Nah, jika kita sudah menang, apakah kita mau menjadi kalah lagi? Tentu tidak mau, kan? Ya, maka dari itu kita harus mengalami perubahan di dalam hidup. Kita mau mengubah kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menanggalkan perbuatan yang jahat, ya, yang dosa yang tadi adik-adik tidak suka dengar-dengaran, ya, mencaci maki, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Adik-adik tinggalkan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Kita sudah menang di atas dosa. Dari dosa, kita menang dari dosa. Sehingga kita sudah diselamatkan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus berarti kemenangan atas maut. Kebangkitan Tuhan Yesus menyelamatkan kakak pengasuh, menyelamatkan adik-adik, dan menyelamatkan kita semua. Kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit, dan seperti yang tertulis pada Injil, bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, sekarang kita pun harus bangkit melawan setiap kejahatan dan mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan selalu menjadi panutan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kakak pengasuh mengajak kita kembali berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita mau nyanyi lagu Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kita berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di saat ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.